Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Ayu. Saya mahasiswa dari STIA Setia Satya Negara, kelas 4A reguler siang dengan NIM 1911215. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ekologi pemerintahan. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu ekologi pemerintahan ya. Oke, saya akan menjelaskan ekologi pemerintahan. Yang dimaksud dengan ekologi pemerintahan itu adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungan lainnya. Terus yang kedua ada faktor ekologi administrasi negara menurut Sondang P. Siagian ya. Yang pertama ada faktor geografis. Di sini terdiri dari 8 ya. Yang faktor pertama ada faktor geografis, yang dimana geografis suatu negara sangat mempengaruhi kehidupan bangsa yang mendiaminya ya. Dalam penyelenggaraan peraturan kesejahteraan dan keamanan, cara menjalankan administrasi negara akan berbeda pada suatu negara kepulauan seperti Indonesia dan Filipina, apalagi dibandingkan dengan negara India dan Cina, negara daratan, negara kepulauan dan pembina ketahanan nasional akan lebih banyak memanfaatkan potensi lautnya, dan negara pulau akan lebih banyak memanfaatkan potensi daratannya ya. Terus kemudian di sini ada yang kedua ada faktor penduduk. Pengertian faktor penduduk itu pengaruh ini terhadap administrasi negara secara faktual bahwa manusia nih kan penduduk dari segi sejumlah komposisi. Upaya penyebaran adalah faktor penentuan yang yaitu dapat dilakukan atau tidak dilakukannya suatu negara. Dengan kata lain, manusia yang tinggal di suatu negara baik secara subjek maupun sebagai objek akan menentukan apa yang dilakukan untuk terselenggaranya pemerintahan yang menguasakan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan suatu negara. Terus di sini kemudian ada yang ketiga ya, faktor kekayaan alam, yang dimana sifat khusus kekayaan alam di bumi ini distribusinya tidak merata dan tidak teratur ya, sehingga tidak ada negara yang kaya dan negara yang miskin akan kekayaan alam. Perbedaan ini menyebabkan adanya ketergantungan antara negara yang satunya dengan negara lain dan dapat menimbulkan problema hubungan interaksi yang kompleks. Kemudian ada yang keempat ya, ideologi. Ideologi adalah suatu negara akan berperan sebagai pedoman bangsa untuk mencapai tujuan nasionalnya. Jika ideologi dianggap sebagai suatu nilai yang tersusun ya secara sistematis dan merupakan ajaran atau doktrin yang dijadikan dasar dan memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam administrasi negara, baik secara struktur maupun behavioral. Yang pada dasarnya merupakan refleksi perwujudan nilai-nilai dan cita-cita terkadang dalam ideologi. Terus di sini ada yang kelima ya, faktor politik. Di sini dijelaskan lingkungan administrasi meliputi sistem politik yang dianut terkait antara administrasi dengan pemegang kedaulatan dan kekuatan politik. Partisipasi masyarakat dalam proses politik, terus derajat keterbukaan dan kebebasan mengeluarkan pendapat dan bersertifikat ya, kedudukan dan kekayaan hukum, serta perkembangan daya dan kelembagaan politik pada umumnya kayak gitu ya. Terus dengan berbagai indikasi tersebut dapat digambarkan
lingkungan administrasi dalam bidang politik. Terus ada ya faktor politik ya. Terus yang keenam ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi terhadap administrasi negara itu tercermin dalam sistem ekonomi yang dianut, apakah ekonomi terbuka ataupun tertutup, ekonomi pasar atau ekonomi yang dinomis oleh pemerintahan ya. Tingkat perkembangan ekonomi yang diukur dari tingkat pendapat atau perkembangan struktur produksi dan ketenaga kerjaan. Tingkat pertumbuhan kemantapan atau stabilitas ekonomi, tingkat kesejahteraan atau pemerintahan pendapat. Terus kemudian ada yang ketujuh, faktor sosial budaya ya. Pengaruh lingkungan sosial budaya itu terhadap administrasi negara dapat dilihat dari indikator yang telah dikembangkan di bidang pendidikan ya, seperti tingkat melek huruf dan partisipasi pendidikan di berbagai jenjang pendidikan di bidang kesehatan seperti usia, harapan hidup ya, kesehatan, mortalitas ibu yang melahirkan atau bayi yang dilahirkan gitu ya. Terus yang terakhir ada faktor kekuatan militer. Di sini dijelaskan di mana ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terhadap keutuhan suatu bangsa ya, di bidang pertahanan dan keamanan mengabdikan terganggunya stabilitas kan, keamanan yang akan mengancam integrasi dan kehidupan penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam keadaan demikian, dengan sendirinya administrasi negara tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya gitu kan, sehingga dalam keadaan seperti ini biasanya yang berperan adalah administrasi darurat militer. Terus kemudian ada faktor menurut Prof. F.W. Wright ya. Di sini yang dimaksud dengan dijelaskan di sini, yang pertama ada keadaan penduduk, keadaan penduduk, ekonomi, sosial dan budaya dalam Indonesia yang sangat heterogen atau multi teknik dibutuhkan suatu pemerintahan ya. Terus ada struktural sosial ya, banyak dimensi yang bisa menjadi asumsi pemerintahan desentralistik karena heterogensi masyarakat kita, integrasinya lemah, ingin memisahkan diri masyarakatnya kayak gitu kan, rentang kendali pemerintahan sangat jauh. Terus ada sistem ekonomi ya. Sistem ekonomi, sistem Pancasila, partilintristik, pertimbangan keluarga lebih diutamakan ya. Nah, noptisme ya. Terus ada sistem penyelenggaraan ekonomi dalam suatu negara ya, daya beli masyarakat kayak insya masyarakat, peredang uang, potensi sumber daya alam. Terus yang terakhir sistem politik. Terus ada yang terakhir ya, menurut Farrell ini dijelaskan di sini tentang ada 4 hal yang mempengaruhi bekerja suatu sistem dalam ekologi pemerintahan.
Di sini ada 1 keadaan penduduk, terus 2 wilayah, 3-nya teknologi, terus yang keempatnya cita-cita dan harapan ya. Cita-cita dan harapan ya. Maksudnya di sini dijelaskan menurut Farrell Wade ya. Keadaan penduduk ada 1 keadaan penduduk, kemampuan penduduk terhadap administrasi negara, misalnya kan dalam melihat pengaruh faktor keadaan dan kemampuan penduduk ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu jumlah penduduk, seperti distribusi sosial, komposisi atau umur ya. Terus juga penghasilan penduduk, kayak tingkat pendidik dan kesehatan penduduk. Terus wilayah. Untuk melihat pengaruh lokasi dan posisi geografi terhadap administrasi negara, perlu disebutkan bentuk wujudnya. Negara Indonesia terdiri dari kepulauan, letaknya astronomiknya yang berada di daerah tropik, posisi silang antara 2 benua dan 2 samudra. Terus kemudian yang terakhir, ini teknologinya. Terus dijelaskan ya di sini teknologi. Teknologi ini kemampuan ilmu teknologi yang dimiliki suatu negara sangat mempengaruhi kinerja dalam suatu sistem penyelenggaraan administrasi yang dijalankan oleh pemerintahan. Terus yang terakhir ada cita-cita dan harapan. Mungkin lebih mengarah pada visi dan misi sistem pemerintahan dalam proses interaksi organisme dengan lingkungan lainnya. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah dan kekurangannya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.